Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Thalib Bangkinang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih dalam keadaan diberi kesempatan untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kita, baik kehidupan duniawi kita, apatah lagi kehidupan untuk bekal ukhrawi kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat karunia taufik yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mari hendaknya selalu kita bersyukur atas semua itu. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan nikmat-nikmatnya itu untuk kita semua, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang Dia tegaskan di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian itu, Allah katakan la azidannakum, pasti aku akan tambahkan nikmat-nikmat itu untukmu. Tetapi sebaliknya kata Allah, wala in kafartum inna, mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, secara tegas Allah katakan inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan itu. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Thalib Bangkinang yang kami hormati dan kami muliakan dimanapun keberadaannya, kembali atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita lanjutkan kajian tentang fikih faraid, tentang fikih waris, yang insya-Allah akan kita sampaikan satu masalah faraid yang dinamakan dengan masalah aul. Masalah aul. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pelaksanaan pembagian warisan bisa jadi kita akan menghadapi satu keadaan, satu masalah di mana setelah ditentukan para ahli warisnya dengan bagiannya masing-masing, tetapi kemudian ternyata harta yang akan dibagi kepada masing-masing ahli waris itu tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Kalau tidak mencukupi, itu pasti terjadi
kekurangan. Misalnya kebutuhan untuk diberikan kepada masing-masing ahli waris adalah 50 juta. Sesuai dengan purutnya, sesuai dengan bagian masing-masing dari ahli waris itu. Tetapi ternyata dari ahli waris yang ada itu melebihi dari 50 juta rupiah. Sehingga kalau harta warisan itu dibagi sesuai dengan furutnya masing-masing, maka akan terjadi kekurangan. Pertanyaannya kemudian adalah, ketika terjadi kekurangan hartanya untuk dibagi kepada masing-masing ahli waris, siapakah bagiannya yang harus dikurangi dari atau di antara ahli waris yang mendapatkan itu? Jawabannya pasti tidak ada di antara ahli waris yang ingin bagiannya dikurangi, sementara bagian ahli waris yang lain mungkin tercukupi. Nah, karena itulah di dalam ilmu faraid, ketika terjadi kekurangan dalam pelaksanaan pembagian warisan di antara ahli waris itu, maka ulama-ulama kita, ulama-ulama fikih itu sudah membuatkan solusinya, sudah membuatkan jalan keluarnya, yaitu dengan cara mengaulkannya. Nah, dengan cara mengaulkannya. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dimaksud dengan aul dalam pembagian warisan? Kata aul secara etimologi, secara bahasa, itu berarti meningkat, atau bisa juga berarti bertambah. Meningkat atau bertambah. Secara terminologi atau menurut makna istilah, para ulama fikih mendefinisikan bahwa aul itu adalah penambahan jumlah asal masalah. Penambahan jumlah asal masalah. Sehingga menyebabkan terjadinya pengurangan jatah atau bagian dari masing-masing ahli waris yang berhak. Jadi karena asal masalahnya menjadi bertambah, itu pengurangan bagian pasti akan terjadi. Tetapi kalau tidak dilakukan itu, tidak diaulkan, maka ada ketidakcukupan harta warisan yang akan diberikan kepada masing-masing ahli waris. Para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang, untuk bisa memahami konsep seperti apakah aul itu di dalam pelaksanaan pembagian warisan, barangkali bisa kita perhatikan beberapa contoh penyelesaian masalah faraid melalui konsep aul. Contoh yang pertama, seorang istri meninggal dunia. Seorang istri meninggal dunia. Istri yang meninggal dunia itu memiliki ahli warisnya satu suami. Tidak memiliki anak, tetapi memiliki dua saudara perempuan. Memiliki dua saudara perempuan. Itu saja ahli waris yang berhak ketika seorang istri meninggal dunia. Dia tidak memiliki anak atau cucu, juga tidak memiliki ahli waris yang ke atas, ayah atau ibu. Ahli waris yang dia tinggalkan itu adalah suami dan dua
saudara perempuan. Kalau kita berhadapan dengan keadaan yang seperti ini, ahli warisnya, maka kita akan membagi sesuai dengan hak mereka masing-masing yang ditetapkan oleh syariat. Ini termasuk ahli waris dalam kategori ashabul furud, di mana ahli waris ini adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan oleh syariat. Yang pertama suami. Suami ketika seorang istri meninggal dunia, tidak memiliki anak, tidak memiliki cucu, maka suami sesuai dengan aturan syariat, dia berhak mendapatkan setengah atau separuh dari harta peninggalan istri. Setengah lagi diberikan kepada siapa? Dua saudara perempuan itu ketika menjadi ashabul furud, dia juga berhak untuk mendapatkan setengah. Saya ulang, dua saudara perempuan itu berhak mendapatkan 2/3. Kalau saudara perempuan sendiri, setengah, berarti tak ada masalah. Kalau saudara perempuannya cuma satu, diambil oleh suami setengah, saudara perempuan sendiri setengah, berarti selesai, tercukupi harta warisannya. Tetapi ketika saudara perempuan itu berdua, maka purutnya atau bagiannya adalah 2/3. Secara sepintas, kita melihat angka setengah dan 2/3 itu pasti tak cukup warisan yang akan diberikan kepada kedua ahli waris ini. Dua saudara perempuan harus mendapat 2/3, seorang suami harus mendapat setengah. Kita contoh, misalnya harta yang ditinggalkan oleh istri itu 400, misalnya 20 juta. Istri harus dapat setengah, dua saudara perempuan itu mesti 2/3. Seperti penjelasan sebelumnya, ketika penyebut dari bahagian setiap ahli waris itu tidak sama, maka mestilah penyebut itu kita samakan dulu. Ada setengah, ada 2/3. 2 dengan 3 itu tidak sama, maka mesti disamakan dulu. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Dengan mengalihkan kepada bilangan yang memang habis dibagi. Habis dibagi kepada 2 dan juga habis dibagi kepada 3. 6 dibagi 2, itu berarti 3. Dikali 1 berarti 3/6. 6 dibagi 3 berarti 2. 2 dikali 4 itu berarti 8. Ya, 6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 4. 4/6. Kalau harta peninggalannya 420 juta, berarti bahagian suami itu adalah 4 kali 420 dibagi 6. Itu berarti ketemu angka 420 dibagi 6, 42 dibagi 6, itu berarti ketemu 70. 70 juta. 7 dikali 3, 70 dikali 3, berarti 210 juta. Dari 420 juta itu, suami karena bagiannya setengah, itu harus dapat 210 juta. Sementara dua saudara perempuan, 420 juta dibagi 6 adalah 70. 70 dikali 4 berarti membutuhkan 7 kali 4, 280
juta. 280 juta tambah 210 itu akan ketemu 490 juta. Sementara harta peninggalannya itu adalah 420 juta. Berarti terjadi kekurangan 70 juta rupiah. Nah, pertanyaannya, bagian mana yang mau dikurangi? Apakah bagian suami atau bagian dua saudara perempuan? Seperti saya katakan tadi, mungkin tidak ada di antara ahli waris itu yang ingin bagiannya dikurangi. Supaya adil, maka para ulama itu memberi solusi dengan cara mengaulkannya. Bagaimana cara mengaulkannya? Itu dengan menaikkan atau menambah asal masalahnya. Dalam konteks contoh yang kita sampaikan, ada 3/6, ada 7/6, ada 4/6. Kalau kita pakai yang ini yang asli, maka uang yang harus tersedia itu mestilah 490 juta. Sementara harta yang ditinggal istri yang meninggal tadi itu hanya 420 juta. Berarti terjadi kekurangan 70 juta rupiah. Nah, lalu solusinya seperti apa? Solusinya dengan menaikkan atau menambah. Inilah yang tadi kita katakan aul. Apanya yang ditambah? Yang ditambah itu adalah asal masalahnya. Bagaimana cara menambahkannya? Cara menambahkannya itu adalah menambahkan pembilang. Nah, di sini pembilangnya 3, di sini pembilangnya 4. Berarti 3 plus 4 itu berarti 7. Kalau 7, yang 6 ini dirubah menjadi 7. Otomatis bagian pasti akan terkurangi. Kalau tadi 3/6, maka untuk suami mesti dirubah menjadi 3/7. Yang seharusnya dua saudara perempuan 4/6, tentu harus menjadi 4/7. Nah, sekarang kita praktekkan. Kalau 4/7 dari 420, berapa bagian suami? 420 dibagi 7, itu berarti 60 juta. 60 juta dikali 3 berarti 180 juta rupiah. Lalu 420 juta dibagi 7 masih ketemu 60 juta. 60 juta dikali 4 itu berarti 240 juta. Nah, sekarang kita jumlahkan. Lah, 180 juta, 240 juta kita tambah, berarti 420 juta. Nah, yang seperti ini, itu namanya aul. Seharusnya suami tadi aslinya mendapat 210 juta, dua saudara perempuan kandung seharusnya mendapat 280 juta, sesuai dengan hak warisnya, setengah untuk suami, 2/3 untuk dua saudara perempuan. Tetapi kalau itu yang kita pakai, maka terjadi kekurangan. Nah, kekurangan itu dari mana mau ditambah? Tentu tidak ada lagi, karena memang harta warisan itu cuma 420 juta. Lalu hak waris siapa yang mau dikurangi? Pasti lagi-lagi tidak ada yang mau bagiannya dikurangi. Kalau tidak ada ingin dikurangi supaya ini bisa diselesaikan, kata para ulama, pakailah konsep aul. Aul berarti membesarkan atau meningkatkan ininya, penyebutnya. Nah, bagaimana cara membesarkannya atau menambahnya? Cukup dengan menambahkan pembilangnya. 3 dan 4 berjumlah 7. 7 itulah kemudian dijadikan penyebut baru. Sehingga suami dari 3/6 menjadi 3/7,
2 saudara perempuan dari 4/6 menjadi 4/7. Kalau dibesarkan penyebutnya seperti itu, otomatis masing-masing ahli waris bagian warisannya akan dikurangi. Sehingga uang yang 420 juta tadi itu habis dibagi. Suami yang seharusnya 210 menjadi 180 juta. 2 saudara perempuan yang seharusnya mendapat 280 juta jadi 240 juta. Nah, kalau kita jumlahkan 180 ditambah 240 pas 420 juta. Jadi tidak ada di antara ahli waris itu yang hanya bagian dia saja yang dikurangi, tetapi bersama-sama mengurangi bagian warisan yang seharusnya dia terima aslinya 3/6 dan 4/6, tapi berubah menjadi 3/7 dan 4/7. Dalam bahasan faraid itu namanya mengaulkan. Para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang, dalam pembagian warisan hal seperti ini adalah hal yang biasa ditemui di lapangan. Ya, jumlah ahli waris itu berlebih dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Tetapi nanti bisa jadi terbalik. Hartanya berlebih setelah diambil oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan hak purutnya, tetapi harta masih ada. Ini nanti bahasan selanjutnya dalam masalah rod. Dalam masalah rod, harta yang berlebih itu mau diapakan? Apakah dibagi kepada salah satu atau dibagi kepada semua ahli waris yang ada? InsyaAllah ini kita lanjutkan dalam materi selanjutnya nanti insyaAllah minggu depan, yaitu masalah rod. Hari ini kita sampaikan dulu masalah aul, di mana terjadi kekurangan harta warisan ya daripada jumlah yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris. Caranya sangat sederhana, dengan menaikkan atau menambah penyebut yang asli diterima oleh masing-masing ahli waris, yakni dengan cara menambah pembilangnya 3 dan 4. Itulah yang kemudian dijadikan sebagai penyebut, sehingga dapat tadi kita lihat suami seharusnya 3/6 menjadi 3/7, 2 saudara perempuan dari 4/6 menjadi 4/7, sehingga hasil yang kita peroleh bahwa cukup harta yang ditinggalkan oleh istri tadi habis dibagi, tak terlagi jadi kekurangan. Itulah yang disebut dengan aul. Para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan contoh singkat itu kita dapat memahami dan bisa tentunya menerapkan apabila dalam pembagian warisan nanti terjadi hal yang demikian, bisa kita gunakan konsep aul ini. Saya kira itu yang bisa kita sajikan dalam sesi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan memberikan manfaat untuk kita semua dalam melaksanakan pembagian warisan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.